Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zalia Syukri dari kelompok 1 pada mata kuliah proses manufaktur dengan dosen pengampu Bukdes Marital Leni DSPDMT akan menampilkan presentasi kami dengan judul proses pembentukan logam. Dengan nama anggota kelompok sebagai berikut. A. Pengertian proses pembentukan logam. Proses pembentukan logam adalah proses-proses manufaktur di mana bentuk benda kerja logam diubah bentuknya melalui deformasi plastis. Deformasi tersebut dihasilkan dari penggunaan suatu alat perkakas, seperti die dan roller. Alat perkakas tersebut digunakan dengan cara memberikan tekanan kepada benda kerja yang melebihi yield strength logam tersebut. Tekanan yang diterapkan untuk merusak bentuk logam biasanya bersifat menekan, kompresif. Namun, terdapat sejumlah proses pembentukan logam dengan cara meregangkan logam, membengkokkan logam, dan memberikan tegangan geser pada logam. B. Klasifikasi pembentukan dengan logam. 1. Klasifikasi berdasarkan benda kerja. A. Pembentukan benda kerja logam masif, pejal, bulk. Proses deformasi benda masif umumnya ditandai dengan terjadinya deformasi yang signifikan dan perubahan bentuk yang masif, serta rasio luas permukaan volume yang relatif kecil. Istilah bulk menggambarkan bagian-bagian pekerjaan yang memiliki rasio luas permukaan volume yang rendah. Bentuk benda kerja awal pada proses deformasi ini contohnya yaitu billet logam, silinder dan batang logam persegi panjang. Teknik pengerjaan dasar benda kerja logam masif yaitu sebagai berikut. 1. Rolling. Ini adalah proses deformasi tekan di mana ketebalan pelat logam dikurangi dengan dua alat silindris berlawanan yang disebut roller berputar untuk menarik benda kerja ke dalam celah di antara roller tersebut dan menekannya. 2. Forging. Dalam forging, penempaan benda kerja dikompresi di antara dua cetakan yang berlawanan, sehingga bentuk cetakan diberikan ke pekerjaan. Penampakan secara tradisional merupakan proses pengerjaan panas, tapi banyak jenis penampakan dilakukan dalam keadaan dingin. 3. Extrusion. Ini adalah proses kompresi di mana logam kerja dipaksa untuk mengalir melalui bukaan cetakan, sehingga mengambil bentuk bukaan sebagai penampang melintangnya sendiri. 4. Drawing. Dalam proses bentuk ini, diameter kawat atau batang bundar dikurangi dengan menariknya melalui lubang cetakan. B. Pembentukan benda kerja logam lembaran. Proses pengerjaan logam lembaran adalah operasi pembentukan dan pemotongan yang dilakukan pada lembaran, strip, atau gulungan logam. Rasio luas permukaan volume logam awalnya tinggi. Dengan demikian, rasio ini adalah cara yang berguna untuk membedakan pengerjaan deformasi bulk dengan pengerjaan deformasi sheet. Kerja tekanan adalah istilah yang sering digunakan untuk operasi logam lembaran karena mesin yang digunakan untuk melakukan operasi ini adalah pengepresan. Bagian logam yang dihasilkan dari proses pengerjaan logam lembaran sering disebut stamping. 1. Bending. Bending atau pembengkokan melibatkan penegakan pelat logam untuk mengambil sudut sepanjang sumbu lurus. 2. Drawing. Dalam pengerjaan lembaran logam, menggambar mengacu pada pembentukan lembaran logam menjadi bentuk berlubang atau cekung seperti cangkir dengan cara merenggangkan logam tersebut. Penahan belangko digunakan untuk menahan blank sementara punch mendorong ke dalam lembaran logam. Operasi ini sering disebut juga dengan cup drawing atau deep drawing. Untuk membedakan operasi ini dari operasi drawing, batang, dan kawat. 3. Sharing. Proses ini mungkin kurang tepat jika disebut proses deformasi karena melibatkan pemotongan dan bentuk pembentukan. Operasi sharing memotong pekerjaan dengan menggunakan punch dan die. Meskipun ini bukan proses pembentukan, proses ini dimasukkan di sini karena ini adalah proses yang diperlukan dan sangat umum dalam mengerjakan logam lembaran atau plat logam. 2. Klasifikasi berdasarkan suhu pengerjaan logam. Agar berhasil dibentuk, logam harus memiliki sifat tertentu. Sifat yang diinginkan termasuk yield strength rendah dan keuletan ductility tinggi. Sifat-sifat ini dipengaruhi oleh suhu. Saat suhu pengerjaan
pengerjaan dinaikkan, keuletan akan meningkatkan, dan yield strength akan berkurang. Pengaruh suhu menimbulkan perbedaan antara kerja dingin, kerja hangat, dan kerja panas. Laju regangan dan gesekan merupakan faktor tambahan yang mempengaruhi kinerja dan pembentukan logam. Proses pengerjaan dingin. Pengerjaan dingin adalah pembentukan logam yang dilakukan pada suhu kamar atau sedikit di atas suhu kamar. Keuntungan yang signifikan dari pembentukan dingin dibandingkan dengan kerja panas, yaitu sebagai berikut. 1. Akurasi yang lebih besar. 2. Permukaan akhir yang lebih baik. 3. Kekuatan dan kekerasan yang lebih tinggi. 4. Aliran butir yang terjadi selama deformasi membuat sifat berarah. 5. Benda kerja tidak perlu dipanaskan sehingga menghemat biaya tungku dan bahan bakar. Adapun kerugian yang terkait dengan proses pengerjaan dingin itu sebagai berikut. 1. Gaya dan daya yang lebih tinggi diperlukan untuk melakukan operasi. 2. Harus hati-hati dalam pelaksanaan untuk memastikan bahwa permukaan benda kerja awal bebas dari kerak dan kotoran. 3. Keuletan dan pengerasan renggangan logam kerja membatasi jumlah pembentukan yang dapat dilakukan pada bagian tersebut. B. Proses pengerjaan panas. Proses pengerjaan panas adalah perbentukan logam yang melibatkan deformasi pada suhu di atas suhu rekristalisasi. Suhu rekristalisasi untuk logam tertentu yaitu sekitar setengah dari titik lelehnya pada skala absolut. Dalam praktiknya, pengerjaan panas biasanya dilakukan pada suhu agak di atas 0,5 T. Logam kerja terus melunak karena suhu dinaikkan melebihi 0,5 T, sehingga meningkatkan keuntungan kerja panas di atas suhu ini. Keuntungan relatif berikut untuk pengerjaan panas. 1. Bentuk benda kerja dapat diubah secara signifikan. 2. Gaya dan daya yang lebih rendah diperlukan untuk mendeformasi logam. Logam yang biasanya retak saat dibentuk untuk pengerjaan dingin dapat dibentuk dalam suhu tinggi. Sifat kekuatan umum isotropik. Tidak ada penguatan bagian yang terjadi karena pengerasan kerja. Kerugian kerja panas yaitu sebagai berikut. Akurasi dimensi yang lebih rendah. 2. Energi total yang dibutuhkan lebih tinggi. Energi panas untuk memanaskan benda kerja. 3. Oksidasi permukaan kerja. 4. Permukaan akhir yang lebih buruk sehingga umumnya wajib dilakukan proses lanjutan. 5. Ujub berkakas yang lebih pendek. Keunggulan proses deep drawing antara lain sebagai berikut. Proses pembentukan relatif cepat. 2. Mengurangi proses perakitan. 3. Tanpa sambungan. 4. Bisa membentuk geometri yang kompleks. 5. Komponen hasil deep drawing tergolong kuat. 5. Material ferritic dan non-ferritic dapat dikerjakan. Kelemahan proses deep drawing antara lain sebagai berikut. 1. Kurang efektif untuk jumlah produktif kecil. 2. Memerlukan banyak pengalaman dalam mengerjakan. 3. Kualitas material menjadi hal yang kritis agar memperoleh produk unggulan. 5. DIY yang digunakan mahal.